Di dunia yang penuh dengan kekayaan, di mana jet pribadi dan rumah besar hanyalah kemewahan sehari-hari, para miliarder meningkatkan taraf hidup mereka dengan memiliki beberapa hewan paling langka dan eksotis di planet ini. Dari kucing savanah Justin Bieber yang eksotis hingga kucing seharga $20.000, Kakatua Palm yang sering dijuluki rockstar hutan hujan lengkap dengan mohawk yang menyaingi band punk manapun, hingga Labrador hasil cloning Edgar dan Nina Otto yang direkayasa secara genetika seharga $115.000, hewan-hewan luar biasa ini bukan sekedar hewan peliharaan, melainkan juga simbol status. Dalam video ini, Anda akan menjelajahi sebuah alam semesta di mana keinginan manusia akan keajaiban membentuk ulang dunia alami, mengubah keindahan alam liar menjadi simbol baru kemewahan. Mari kita mulai dengan keturunan hibrida. Kucing Bengal $5.000. Kucing Bengal adalah ras yang menonjol di dunia kucing, tidak hanya karena penampilannya yang mencolok, tetapi juga karena karakteristiknya yang unik dan sejarahnya yang menarik. Kucing ini adalah ras hibrida yang diciptakan dengan menyilangkan kucing macan tutul liar Asia dengan kucing domestik, seperti Mau Mesir. Tom Kaplan, sang raja kucing, tidak hanya memiliki kucing Bengal, tetapi juga hewan liar lainnya, yang ia yakini sama berharganya dengan emas dan perak yang telah membantunya membangun kekayaannya senilai $1,3 miliar. Kucing Bengal adalah bangsawan dunia kucing, dengan mudah memamerkan bulu-bulu megahnya yang menyaingi karya seni terbaik dari alam, dengan pola mawar, bintik-bintik, marmer, dan mata panah dalam warna-warna yang memukau seperti coklat pekat, titik lynx anjing laut, sepia, perak, dan cerpelai. Setiap kucing Bengal adalah mahakarya yang bergerak. Keanggunan mereka hanya diimbangi dengan energi mereka. Kucing-kucing ini adalah penikmat petualangan yang sangat senang memanjat ke tempat bertengger yang tinggi, melompat dengan bakat akrobatik, dan terlibat dalam permainan interaktif yang bahkan akan mengesankan penghibur yang paling berpengalaman sekalipun. Salah satu kebiasaan mereka yang paling mempesona adalah kecintaan mereka pada air, sebuah anggukan yang menyenangkan untuk nenek moyang mereka yang liar. Semangat hidup seekor Bengal tidak mengenal batas, membuat mereka menjadi teman yang sempurna bagi mereka yang menghargai keindahan dan pesona yang tak terbatas. Meskipun Bengal memiliki tubuh yang kuat, kesehatan mereka ditingkatkan dengan praktik pembiakan yang cermat, memastikan kesehatan mereka yang dinamis sesuai dengan penampilan mereka yang mempesona. Kucing-kucing ini adalah harta karun yang hidup, menggabungkan keanggunan, kecerdasan, dan kepribadian yang bersemangat untuk menciptakan pengalaman kucing yang benar-benar tak tertandingi. Berikutnya dalam daftar adalah perpaduan menakjubkan antara alam liar yang liar dan persahabatan yang setia, yang mewujudkan keharmonisan sempurna antara serigala dan anjing. Anjing serigala Cekoslowakia $7.000. Anjing serigala Cekoslowakia yang juga dikenal sebagai Velčiak Cekoslowakia, seperti namanya, sebenarnya adalah setengah serigala. Menurut Czechoslovakian Velčiak Club of America, hanya ada 200 ekor di negara ini di tahun 2018. Wolfdog Cekoslowakia atau Velčiak adalah ras yang setia, penuh semangat, dan pekerja keras yang menghadirkan nuansa keanggunan alami ke dalam lingkungan keluarga manapun. Awalnya dibiarkan untuk patroli perbatasan, anjing ini bukan hanya pendamping berbulu biasa. Anjing ini adalah anjing James Bond, tajam, waspada, dan selalu siap beraksi. Dengan kesetiaan yang menyaingi pelayanan mewah dan kecurigaan terhadap orang asing yang membuat mereka menjadi petugas keamanan pribadi yang sempurna, mereka adalah pelindung dan mitra yang setara. Tidak seperti anjing standar, Velčiaks tidak menggonggong dan memilih simfoni lolongan dan geraman yang canggih. Bayangkan jika Anda memiliki penyanyi opera berkaki 4 yang gemar beraksi dramatis. Anjing-anjing ini adalah pemimpin alami, sehingga mereka membutuhkan pemilik yang dapat bertindak sebagai pemimpin yang percaya diri dan penuh gaya. Jika Anda gagal memimpin, mereka mungkin akan mengambil alih peran sebagai pemimpin rumah tangga. Keserbagunaan mereka terlihat dalam etos kerja mereka, baik melacak, berburu, atau bergabung dengan misi pencarian dan penyelamatan berisiko tinggi di Italia dan Inggris. Velčiak menangani setiap pekerjaan dengan mahir, dan jangan lupakan mantel mereka, mahakarya berlapis ganda yang bisa dibilang adibusana. Dapat dibersihkan sendiri dan bersifat musiman, mantel ini dapat bertransisi dari mantel musim dingin yang mewah menjadi jaket musim panas yang berangin, memastikan mereka selalu terlihat siap di landasan pacu dengan sedikit kerepotan. Meskipun umumnya sehat, Velčiak menyukai perawatan berkualitas, seperti pemeriksaan rutin untuk mencegah risiko displasia pinggul atau siku. Dengan umur yang mengesankan antara 12 hingga 16 tahun, mereka bukan hanya hewan peliharaan. Mereka adalah komitmen seumur hidup untuk persahabatan yang berkualitas. Terry Wemigwans dan suaminya, Richard, mengoperasikan Native Canines, sebuah bisnis kecil di DeWitt yang berfokus pada Wolfdog Czechoslovakia
Czechoslovakia. Wemigoans menekankan bahwa terah ini tidak cocok untuk semua orang, menjelaskan bahwa untuk memilikinya membutuhkan usaha dan waktu yang signifikan. Dia menggambarkan propertinya yang mencakup 3 hektar berpagar, yang diperlukan untuk memberikan ruang gerak bagi Veldkax untuk berolahraga. Cocok untuk pemilik berpengalaman yang menghargai kesetiaan dalam balutan pesona serigala, Velciak adalah perpaduan sempurna antara keanggunan dan petualangan. Ada juga ras unik berikutnya yang membutuhkan usaha ekstra dari pemiliknya untuk membuktikan kekuatan dan nilai yang dimilikinya. Dogo Argentino $8.000. Awalnya dikembangkan untuk berburu hewan buruan besar karena perawakannya yang berotot, Dogo Argentino adalah salah satu anjing termahal di dunia. Dogo Argentino merupakan perpaduan dari beberapa ras, termasuk Cordoba Fighting Dog, Great Dane, Boxer, dan Pointer. Masing-masing menyumbangkan sifat-sifat seperti kekuatan, kelincahan, dan kesetiaan. Tubuhnya yang berotot memungkinkan anjing ini berburu babi liar di Amerika Selatan dan Asia. Silvina Luna, seorang aktris dan model Argentina tahun 2011, tampil bersama seekor Dogo Argentino bernama Azahar de Argentum dalam acara televisi La Peluqueria de Don Mateo di Telefe. Dogo dikenal sebagai anjing yang baik hati, penyayang, dan kuat. Meskipun terlihat seperti sekantung otot putih yang kotor, mereka cerdas. Baik kekuatan fisik maupun kecerdasannya membutuhkan usaha dari pemiliknya. Meskipun penampilan mereka mengintimidasi, Dogo lembut dan penuh kasih sayang dengan keluarga manusia. Mereka sangat dikenal baik dengan anak-anak, membuat mereka mendapat julukan anjing pengasuh di beberapa kalangan. Tidak seperti anjing lain yang menggonggong saat bekerja, Dogo dilatih untuk tetap diam saat berburu. Fokus dan disiplin mereka di lapangan tidak tertandingi. Anjing ini penuh energi dan membutuhkan banyak latihan agar tetap bahagia. Jika Anda tidak siap untuk berjalan-jalan, berlari, atau bermain setiap hari, Dogo mungkin akan meninggalkan Anda. Harapan hidup mereka adalah 12 hingga 14 tahun, tetapi mereka dapat menderita displasia pinggul dan tuli yang menyebabkan tagihan dokter hewan mencapai lebih dari $1.600. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 26,5% Dogo Argentino terkena tuli, dengan 20,9% mengalami tuli unilateral, tuli di satu telinga, dan 5,6% mengalami tuli bilateral, tuli di kedua telinga. Namun, tanpa olahraga rutin setiap hari, masalah kesehatan dapat meningkat. Begitu juga dengan biaya dokter hewan. Di atas segalanya, Dogo sangat setia dan melindungi keluarga mereka. Mereka akan berusaha keras untuk menjaga orang-orang yang mereka cintai tetap aman, menjadikan mereka penjaga yang sangat baik. Meskipun Dogo adalah anjing penjaga yang sangat baik, ras berikutnya ini dapat menantang penjaga mereka jika tidak dilatih dengan benar, karena mereka memiliki begitu banyak energi. Anjing Eskimo Kanada $8.750. Anjing Eskimo Kanada diyakini telah menemani orang Inuit ke Kutub Utara lebih dari 4.000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu ras anjing tertua dan paling primitif di dunia. Meskipun tidak banyak pemilik ras ini, Shannon De Bruin, pemilik Arctic Sun Kennels di Edmonton, Kanada, telah menyediakan anjing kereta luncur yang terlatih, termasuk anjing Eskimo Kanada, untuk film-film seperti Snow Dogs, Eight Below, dan Snow Buddies. Terah ini sangat cocok dengan kehidupan Arktik. Bulu ganda mereka yang tebal, ekor yang lebat, dan tubuh yang kuat membuat mereka tahan terhadap suhu beku, salju, dan es. Anjing Eskimo Kanada adalah anjing pekerja, sangat berorientasi pada kelompok, dan akan menantang penjaganya. Mereka ramah terhadap manusia, tetapi agresif terhadap anjing selain kelompoknya, dan mungkin berkelahi, terutama jika tidak dilatih. Mereka adalah anjing yang berenergi tinggi. Anjing Eskimo Kanada cenderung mengunyah dan menggali dengan cukup agresif. Mereka juga sering menarik tali penuntun karena naluri kerja yang telah diwarisi dari leluhur mereka. Anjing ini sangat dihargai oleh para pemburu Inuit karena kemampuannya mendeteksi anjing laut di bawah es dan stamina mereka yang luar biasa dalam perjalanan berburu. Anjing ini terancam punah dan merupakan salah satu ras paling berani di luar sana, terutama karena mereka mampu menakut-nakuti beruang kutub. Anjing Eskimo Kanada adalah anjing pekerja yang berenergi tinggi, setia, dan penuh kasih sayang, tetapi tidak cocok untuk semua orang. Mereka sangat berorientasi pada kelompok, ramah terhadap manusia, tetapi agresif terhadap anjing di luar kelompoknya, terutama jika tidak dilatih. Mereka tumbuh subur di iklim yang lebih dingin di mana mereka dapat berlari dan menjelajah. Anjing Eskimo Kanada adalah pengunyah dan penggali yang merusak. Karena naluri kerja yang telah diwarisi, anjing Eskimo Kanada cenderung menarik tali penuntun. Mereka sangat cocok untuk pemilik yang menginginkan anjing besar, cerdas, dan aktif untuk aktivitas seperti menarik eretan dan mendaki dengan membawa beban. Anjing Eskimo Kanada biasanya hidup 10 hingga 15 tahun. Terah ini diakui oleh Canadian Kennel Club, tetapi masih sangat langka, bahkan di Kanada. Jika Anda pernah melihatnya, anggaplah
anggaplah diri Anda beruntung. Berikutnya dalam daftar ini adalah makhluk yang terlihat menakutkan dan salah satu makhluk paling licik di dunia. Kera Jepang, monyet salju, $10.000. Kera Jepang atau monyet salju adalah makhluk yang benar-benar unik dan aneh. Pernahkah Anda melihat salah satu dari mereka? Mereka terlihat seperti baru saja keluar dari film fiksi ilmiah, dengan bulu yang aneh dan mata kecil seperti manik-manik. Tapi jangan biarkan penampilan mereka menipu Anda. Monyet-monyet ini adalah makhluk yang paling licik dan banyak akal. Salah satu fakta yang paling mencengangkan tentang monyet Jepang adalah kemampuannya untuk bertahan hidup di suhu beku. Monyet-monyet ini sering ditemukan di daerah di mana salju menyelimuti tanah selama berbulan-bulan, dan suhu bisa turun hingga minus 20 derajat Celcius. Bulu mereka yang tebal berfungsi sebagai isolator alami, sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan dalam kondisi musim dingin yang keras. Namun, bukan hanya bulu mereka yang membuat mereka tetap hangat. Makhluk pintar ini telah mengembangkan strategi unik untuk melawan hawa dingin. Di tahun 2021, seekor kera betina perintis bernama Yakei memecahkan rekor kanopi pohon kaca dan menjadi pemimpin pasukan betina pertama yang tercatat di kebun binatang alam Takasakiyama, membuktikan bahwa bahkan di kerajaan monyet, ratu tidak hanya duduk saja mereka memimpin. Kera Jepang juga dikenal karena sifatnya yang suka bermain, terutama di salju. Mereka telah diamati terlibat dalam pertarungan bola salju dan meluncur menuruni lereng bersalju, perilaku yang tampaknya murni untuk bersenang-senang. Fakta menarik lainnya tentang kera Jepang adalah kecerdasan dan kemampuan mereka untuk mempelajari perilaku baru. Salah satu contoh yang terkenal adalah kisah seekor kera betina muda bernama Imo yang terlihat sedang mencuci ubi jalar di sungai di tahun 1940-an. Makanan kera Jepang sama beragamnya dengan perilaku mereka. Monyet omnivora ini mengkonsumsi berbagai macam makanan, termasuk lebih dari 213 spesies tanaman, serangga, dan bahkan hewan kecil. Mereka bisa membuka sekaleng kerang dengan batu lebih cepat daripada Anda, bisa mengucapkan monyet melihat, monyet melakukan, dan mereka bahkan tahu cara bersantai dengan berendam di pemandian air panas. Mereka terkenal dengan kecintaannya pada pemandian air panas, di mana mereka sering terlihat berendam dan bersantai, layaknya manusia di spa. Dan seperti yang sering dikatakan, seekor monyet di pemandian air panas setara dengan 2 monyet di semak-semak, atau mungkin sebaliknya. Apapun itu, monyet-monyet ini memang benar-benar keren. Jenis berikut ini tidak terlalu banyak berpikir saat dipindahkan dari habitat aslinya. Sebaliknya, secara naluriah, mereka menemukan cara untuk beradaptasi. Monyet de Brazza, $10.000. Monyet de Brazza secara alami merupakan makhluk yang sulit dipahami dan pemalu. Hidup di lahan basah dan hutan lebat yang membuat mereka sulit ditemukan dan ditangkap. Preferensi mereka terhadap area bervegetasi tinggi di dekat air menambah tantangan untuk mengakses habitat mereka. Akibatnya, menangkap dan memindahkan hewan-hewan ini seringkali memerlukan upaya besar, peralatan khusus, dan keahlian yang pada akhirnya meningkatkan biaya. Monyet de Brazza memiliki kebutuhan perawatan khusus yang membuatnya mahal untuk dipelihara. Mereka membutuhkan lingkungan yang luas dan diperkaya yang meniru habitat alami mereka, termasuk akses ke pepohonan, fitur air, dan area untuk memanjat dan bersembunyi. Makanan mereka yang meliputi buah-buahan segar, daun, biji-bijian, dan serangga juga menimbulkan biaya yang berkelanjutan. Terlepas dari masalah etika, monyet de Brazza kadang-kadang dicari dalam perdagangan hewan peliharaan eksotis karena penampilannya yang mencolok dan dianggap sebagai spesies langka. Jenggot putih mereka yang unik, warna yang mencolok, dan sikap yang tenang membuat mereka menarik bagi para kolektor. Namun, permintaan yang tinggi dan pasokan yang terbatas membuat harga pasar mereka melambung tinggi. Monyet Brazza memiliki kantung kecil di pipi mereka, tempat mereka sering menyimpan makanan saat keluar mencari makan. Monyet de Brazza adalah omnivora, memakan makanan yang bervariasi seperti buah-buahan, daun, biji-bijian, bunga, dan serangga. Mereka mahir mencari makan di pepohonan dan di tanah, dan mereka memiliki kantung pipi yang memungkinkan mereka untuk menyimpan makanan untuk dikonsumsi nanti. Mereka dikenal sebagai hewan yang pemalu dan tertutup, seringkali membeku atau bersembunyi ketika diganggu. Monyet de Brazza, yang sering disebut sebagai bangsawan dunia primata, memiliki fitur yang sangat unik dan bisa dibilang seperti pakaian. Skrotumnya yang berwarna biru cemerlang. Tampilan yang semarak ini bukan hanya ciri evolusi yang unik, ini seperti tas tangan desainer kerajaan hewan, menandakan status elit mereka di antara fauna hutan. Jika monyet-monyet ini adalah hewan peliharaan, hanya orang kaya yang mampu membeli barang mewah seperti itu,
karena aksesori biru cerah mereka tidak diragukan lagi akan menjadi barang mewah yang memicu rasa iri bahkan di kalangan yang paling eksklusif sekalipun. Hewan berikutnya dapat digambarkan sebagai burung kecil namun perkasa, dan itu adalah burung tucan. $10.000. Tucan, duta besar flamboyan dari hutan hujan tropis ini, adalah aristokrat sejati dunia burung yang melenggang dengan suasana eksklusivitas yang mudah. Bulu mereka yang mencolok dan paruh yang besar membuat mereka tampak lebih seperti karya seni tinggi daripada burung, menjadikan mereka ikon gaya di ekosistem mereka. Namun jangan salah, mengikuti gaya hidup tucan bukanlah hal yang mudah. Ini seperti mengundang diva kecil berbulu ke rumah Anda. Dengan harga tucan hasil penangkaran yang mencapai $10.000, mereka tidak hanya hinggap di dahan pohon, mereka juga menekan isi dompet Anda. Dan setelah Anda mendapatkan burung ini, Anda ditugaskan untuk menciptakan habitat bintang 5. Lagi pula, paruh mereka yang megah bukan hanya untuk pamer, itu adalah alat serbaguna untuk menjangkau buah yang paling segar, radiator bawaan untuk panas tropis, dan ada yang menduga cara untuk melambaikan tangan dengan jijik pada apapun yang kurang dari buah ara yang paling matang. Toucans adalah pemakan yang suka berpetualang. Mereka menikmati buah-buahan, mengemil serangga, dan terkadang memakan telur, memperlakukannya seperti makanan istimewa. Dan jangan lupakan kecintaan mereka pada tempat tinggal bertingkat. Burung-burung ini lebih menyukai rongga pohon yang ditinggalkan oleh burung pelatuk pekerja keras lainnya. Karena mengapa harus mengukir rumah Anda sendiri jika Anda bisa menyewa rumah yang sudah jadi di Airbnb, di kebun binatang dan rumah? Burung toucan adalah pusat perhatian. Tingkah lucu mereka bisa menyaingi kelucuan seorang pelawak, dan kecerdasan mereka memungkinkan mereka mempelajari trik lebih cepat daripada pesulap dengan setumpuk kartu. Namun, mereka juga membutuhkan perhatian selama 20 tahun penuh. Jika diabaikan, kejenakaan mereka bisa berubah menjadi bentuk balas dendam yang tak terduga. Memiliki seekor toucan bukan hanya tentang mewujudkan mimpi, tapi juga tentang mendanai mimpi buruk yang penuh warna, yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Ada juga yang lucu dan selalu ingin tahu. Makau eceng gondok $14.000. Makau eceng gondok adalah burung beo terbesar, ditutupi dengan bulu berwarna biru kobalt dengan cincin mata kuning yang mencolok. Keindahannya membuat mereka sangat diminati dalam perdagangan hewan peliharaan ilegal, di mana harganya bisa mencapai $14.000. Berasal dari hutan hujan Pantanal dan Amazon di Amerika Selatan, burung makau ini menyukai tempat bersarang yang eksklusif seperti rongga pohon dan rumpun pohon palem, dan membutuhkan tempat yang memiliki pemandangan yang indah. Dengan paruh kuat yang mampu memberikan tekanan lebih dari 200 pon per inci persegi, mereka dapat memecahkan kelapa dengan mudah. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari kacang-kacangan dari pohon kelapa asli yang membutuhkan usaha keras untuk membukanya. Burung yang lebih kecil mungkin akan menyerah, tetapi tekad makau eceng gondok memastikan mereka menikmati makanannya yang lezat. Burung makau yang sangat sosial ini sering bepergian dalam kawanan kecil yang terdiri dari 1 sampai 8 pasang, saling memanggil satu sama lain. Di alam liar, mereka berkumpul di jilatan makau, area kaya tanah liat yang menyediakan nutrisi penting. Saat diganggu, mereka memekik dan berputar-putar di atas kepala dengan ekor panjang yang melambai-lambai, ceria dan penuh rasa ingin tahu. Makau eceng gondok adalah peniru yang terampil dan mahir dalam menirukan suara manusia. Panggilan dramatis mereka dapat didengar hingga bermil-mil jauhnya, sebuah pernyataan yang lantang akan kehadiran mereka. Sayangnya, hilangnya habitat akibat konversi lahan pertanian dan popularitas mereka dalam perdagangan hewan peliharaan mengancam kelangsungan hidup mereka. Berikutnya adalah burung yang bermain drum, yaitu kakatua palem $20.000. Kakatua palem juga dikenal sebagai kakatua Goliat, adalah burung kakatua yang khas dan luar biasa yang berasal dari hutan hujan dan hutan di Papua Nugini, Kepulauan Aru, dan semenanjung Cape York di Australia. Spesies ini terkenal karena ukurannya yang besar dengan panjang antara 55 hingga 60 cm, 22 hingga 24 inci, dan berat sekitar 910 hingga 1200 gram, 2 hingga 2,65 pon. Kakatua palem memiliki penampilan yang mencolok dengan bulu berwarna abu-abu kehitaman hingga hitam, jambul bulu panjang yang menonjol di atas kepalanya, dan paruh hitam yang besar, kuat, dan berkait tajam. Ciri khasnya adalah bercak merah di pipi yang dapat berubah warna saat burung ini merasa khawatir atau bersemangat. Kakatua palem dikenal karena perilaku uniknya yang menggunakan tongkat untuk memukul-mukul batang pohon saat menunjukkan wilayah teritorialnya, suatu sifat yang tidak umum di dunia burung. Hal ini karena sebagian besar waktu ketika
ketika hewan membuat alat itu untuk tujuan mencari makan, menemukan sesuatu untuk dimakan. Kakatua palem pada dasarnya adalah bintang rockstar di hutan hujan. Burung jenius berbulu ini tidak hanya berkicau untuk menarik perhatian, ia membuat paha sendiri seperti paha miniatur tukang kayu. Kemudian, setelah mengupas kulitnya, ia mengambil alat yang dibuat khusus dengan satu kakinya. Sekarang untuk pertunjukan, kakatua mulai memukul-mukul gendang di atas pohon yang berlubang, seperti pemain perkusi yang sedang mengikuti audisi band paling keren di hutan. Gema berirama memantul di hutan hujan, mengubah tempat itu menjadi amfiteater alami. Dan ini penting, kebanyakan hewan menggunakan alat untuk hal-hal mendasar seperti makan. Tetapi burung yang penuh gaya ini memanfaatkan keterampilan DIY-nya untuk pertunjukan seni yang murni. Makanan mereka terutama terdiri dari biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan buah beri. Paruh kakatua palem yang kuat memungkinkannya untuk memecahkan kacang-kacangan dan biji-bijian keras yang tidak dapat diakses oleh spesies lain. Makanan mereka terutama terdiri atas biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan buah beri. Paruh kakatua palem yang kuat memungkinkannya untuk memecahkan kacang-kacangan dan biji-bijian keras yang tidak dapat dijangkau oleh spesies lain. Apapun yang Anda lakukan, jauhkan jari-jari Anda dari paruhnya kecuali jika Anda ingin tahu seperti apa rasanya penyesalan sesaat. Berikutnya dalam daftar ini menghadirkan aura mistik dari asal-usul alam liarnya, sekaligus menunjukkan sifat penuh kasih sayang layaknya hewan peliharaan. Dan itulah kucing savana $20.000. Savannah Cat adalah hibrida antara kucing domestik dan serval, yang dikenal sebagai spesies kucing peliharaan terbesar dengan ukuran yang sebanding dengan anjing berukuran sedang. Mereka dapat melompat setinggi 8 kaki dari posisi berdiri. Tahun 2019, Justin Bieber dikabarkan telah membeli 2 ekor kucing savana seharga $35.000. Kucing savana lebih besar daripada kucing domestik pada umumnya, di mana jantan biasanya lebih berat daripada betina. Tubuh mereka yang ramping dan atletis memiliki kaki yang panjang, tubuh yang ramping, dan kaki belakang yang sedikit lebih panjang memberikan mereka kuda-kuda yang khas. Dengan berat 12 hingga 25 pon dan tinggi lebih dari 18 inci di bahu. Ukurannya sangat menarik perhatian. Bulu mereka yang pendek dan halus mencerminkan keturunan serval, dihiasi dengan bintik-bintik dan garis tegas yang menyerupai kucing liar. Warna yang umum meliputi tabi berbintik cokelat, tabi berbintik perak, hitam, dan asap hitam. Tekstur bulu yang lembut ini berpadu sempurna dengan telinga besar dan bulat di atas kepala mereka, memperkuat kesan anggun dan megah. Kucing savana membutuhkan makanan berprotein tinggi yang seringkali didasarkan pada makanan kucing komersial berkualitas dengan daging asli. Banyak pemilik yang menambahkan daging segar atau daging yang dimasak atau makanan mentah yang seimbang untuk memastikan nutrisi penting seperti taurin disertakan. Kucing savana diklasifikasikan berdasarkan generasi keturunan F1, F2, dan lain-lain yang memengaruhi ukuran, temperamen, dan status hukumnya. Kucing F1 adalah hasil persilangan langsung dengan serval. F2 memiliki kakek dan nenek serval, dan seterusnya. Salah satu kucing F2, Fenrir, memegang rekor dunia Guinness sebagai kucing domestik tertinggi dengan tinggi mencapai 18,83 inci. Sangat cerdas dan mudah dilatih, Savannah adalah sahabat yang setia, sering mengikuti pemiliknya, berjalan dengan tali pengikat, dan bermain lempar tangkap. Tidak seperti kucing lainnya, mereka menyukai air dan dapat bermain di wastafel, pancuran, atau bahkan berenang. Kucing yang aktif ini membutuhkan stimulasi fisik dan mental untuk mencegah kebosanan dan perilaku yang merusak. Mari kita lihat juga hewan berikutnya yang merupakan makhluk dengan keanggunan abadi dan semangat pantang menyerah. Kuda Arab, $100.000. Kuda Arab salah satu ras tertua dan paling berpengaruh, berasal dari Jazirah Arab, di mana kuda ini menyempurnakan seni untuk tampil anggun dan praktis. Dengan kepala yang dipahat halus, profil cekung, dan mata yang begitu besar dan ekspresif sehingga dapat membuat putri-putri Disney cemburu, jenis ini memadukan keindahan dengan fungsionalitas, beradaptasi dengan baik dan unggul dalam menghadapi kerasnya iklim gurun. Dikenal karena kecerdasan dan pesonanya, anjing Arabian membentuk ikatan yang erat dengan manusia, menampilkan kepribadian yang setajam penampilan mereka. Namun, kecerdasan mereka merupakan berkah sekaligus kutukan seperti halnya mobil sport mewah. Mereka tampil spektakuler saat ditangani oleh seorang profesional, namun dapat berbelok arah jika ditangani oleh orang yang tidak berpengalaman. Geng Sitrah ini berkilau paling terang di kandang pemilik elit seperti Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Kandang kuda Dubai Arabian Stud miliknya yang didirikan di tahun 2007 merupakan resor bintang 5 bagi para bangsawan kuda, menghasilkan juara internasional dan memecahkan rekor seperti menjual telur kuda betina dengan harga yang menakjubkan, yaitu $807.879. Jelas, bahkan genetika mereka adalah emas murni, serba bisa dan penuh gaya. Kuda Arab mendominasi ketangkasan berkuda dan unggul dalam berbagai disiplin seperti tunggang serasi, lompat rintangan, dan kesenangan
ketenangan ala barat. Dengan garis keturunan yang terjamin, mereka tetap menjadi simbol keanggunan dan keunggulan. Tak lekang oleh waktu, mudah beradaptasi dan selalu diminati. Ketika para miliarder mengincar sesuatu, mereka seringkali melakukan upaya yang luar biasa seperti halnya dengan hewan berikut ini. Anjing Labrador hasil cloning, $155.000. Edgar dan Nina Otto, pasangan dari Boca Raton, Florida, menarik perhatian dunia di tahun 2009 ketika mereka menjadi keluarga Amerika Serikat pertama yang mengkloning anjing mereka secara komersial. Anjing Labrador Retriever kuning kesayangan mereka, Sir Lancelot, telah berpulang karena kanker di tahun 2008 di usia 11 tahun. Mengantisipasi kemajuan ilmiah di masa depan, keluarga Ottos telah mengawetkan DNA Lancelot secara kriogenik 5 tahun sebelum kematiannya. Kejelian ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam lelang unik yang diadakan oleh BioArts International, sebuah perusahaan bioteknologi yang berbasis di California yang berspesialisasi dalam cloning hewan peliharaan. Keluarga Ottos berhasil memenangkan lelang dengan harga $155.000 yang kemudian menghasilkan Lancelot Encore yang lebih dikenal dengan nama Lancy. Prosedur cloning dilakukan di Korea Selatan oleh Suam Biotech Research Foundation yang dipimpin oleh Dr. Hwang Woo-suk. Proses ini melibatkan penyisepan DNA Lancelot ke dalam sel telur dari seekor anjing Korea yang kemudian ditanamkan ke dalam ibu pengganti. Di bulan November tahun 2008, Lancelot Encore lahir dan ia kemudian dikirim ke Ottos di bulan Januari 2009. Setibanya di sana, Lance dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, bergabung dengan koleksi anjing Ottos yang luas, termasuk 9 anjing lain, 10 kucing, 6 domba, dan 4 burung beo. Di tahun 2012, Lancelot Encore melanjutkan warisannya dengan menjadi ayah dari 8 anak anjing. Keluarga Ottos memfasilitasi pengembangbiakan ini dengan mengawinkan seekor Labrador betina ras murni yang telah terdaftar bernama Scarlett dengan sperma Lancelot Encore. Anak-anak anjing yang lahir tanggal 4 Juli itu diberi nama-nama patriotik seperti Glory, Liberty, dan Patriot. Ada juga sapi perah yang memecahkan rekor sebagai simbol keunggulan dan produktivitas dalam dunia peternakan elit. Sapi Holstein, Missy, $1,2 juta. Kisah Missy dimulai di lembah Pleasant Valley yang tenang di Prince Edward Island, tempat ia dilahirkan tanggal 30 Maret 2006. Peternaknya, Blois Thompson dari Eastside Holsteins, menyadari potensinya sejak dini dan menggambarkannya sebagai sapi muda paling berharga di dunia. Sedikit yang dia ketahui bahwa Missy akan segera menjadi sensasi global. Di tahun 2008, ia berhasil menorehkan prestasi dengan meraih juara pertama di kelas junior 2 tahun di Westerner Championship Show, World Dairy Expo, dan Royal Agricultural Winter Fair. Kemenangan beruntunnya berlanjut pada tahun 2009 ketika ia meraih gelar juara menengah cadangan di World Dairy Expo. Namun, di tahun 2011, Missy benar-benar mengukuhkan statusnya sebagai juara. Ia dinobatkan sebagai juara umum semua ras di World Dairy Expo di Madison, Wisconsin, dan Royal Agricultural Winter Fair di Toronto, Ontario. Gelar-gelar bergengsi ini menunjukkan konformitasnya yang luar biasa, kekuatan perahnya, dan keunggulannya secara keseluruhan. Pengaruh Missy terhadap ras Holstein melampaui kemenangannya di arena pertunjukan. Materi genetiknya sangat diminati, menambah kualitas ras Holstein di seluruh dunia. Sebagai hasilnya, Missy telah meninggalkan warisan yang mendalam pada industri susu, memengaruhi program pembiakan dan menetapkan standar baru untuk keunggulan. Keturunannya, termasuk anak-anak perempuannya seperti Morsan Mystic dan Lindy West, terus melanjutkan jejaknya dengan mencapai klasifikasi tinggi dan semakin memperkuat reputasi ras Holstein. Perawatan dan pemeliharaan sapi seperti Missy membutuhkan perhatian yang cermat terhadap detail. Makanannya diseimbangkan dengan cermat untuk memastikan kesehatan dan produktivitas yang optimal. Sementara pemeriksaan dokter hewan secara teratur dan lingkungan hidup yang nyaman sangat penting bagi kesejahteraannya. Biaya untuk memelihara sapi yang begitu berharga ini cukup besar, yang mencerminkan kelangkaan dan eksklusivitasnya. Namun, investasi ini sangat berharga karena kontribusi Missy terhadap ras Holstein dan industri susu sangat berharga. Missy menjadi sapi termahal di planet ini ketika ia dijual di tahun 2009 seharga $1,2 juta. Sapi Holstein pemenang penghargaan, yang nama lengkapnya adalah S-Side Louis Del Gold Missy, adalah sapi yang diimpikan oleh para peternak sapi perah dan peternak sapi. Berikutnya dalam daftar adalah ras yang megah dan kuno yang terkenal karena perawakannya yang mengesankan, bulu ganda yang tebal, dan warisan berabad-abad sebagai penjaga setia para penggembala dan biara di Himalaya.
Tibetan Mastiff $1,5 juta. Tibetan Mastiff adalah ras yang tampak seperti langsung keluar dari istana kerajaan, memancarkan aura kemewahan, menjulang setinggi setidaknya 26 inci dan memiliki berat antara 75 dan 160 pon. Makhluk megah ini berada di antara boneka beruang yang lembut dan beruang kecil. Sekali melihat sikap mereka yang mulia, dan Anda hampir bisa menduga bahwa mereka akan menuntut singgasana bludru mereka sendiri. Zhang Gengyun, seorang peternak terkenal di Cina, menggambarkan anjing ini memiliki ciri-ciri seperti singa dan mengklaim bahwa anjing ini memiliki silsilah terbaik. Tibetan Mastiff yang dikenal sebagai kaisar menarik perhatian dunia internasional karena penjualannya di tahun 2014 yang dilaporkan bernilai 12 juta yuan, sekitar 1,9 juta dolar pada saat itu. Bulu ganda mereka yang mewah hadir dalam berbagai warna dramatis, hitam, coklat, dan emas yang menandakan kemewahan. Seekor anak anjing terjual dengan harga 1,9 juta yuan, sekitar 2,5 miliar rupiah di Tiongkok tahun 2014. Itu bukan hanya seekor anjing, itu adalah sebuah jet pribadi berjalan. Namun, terlepas dari penampilannya yang mewah, anjing-anjing ini sangat mudah dirawat. Penyikatan mingguan yang sederhana akan membuat bulu mereka tetap berkilau seperti ansambel karpet merah selebriti. Dari segi kepribadian, mereka adalah James Bond-nya anjing, tenang, berwibawa, dan memiliki kesetiaan yang lebih tajam daripada martini yang diaduk, tak tergoyahkan. Meskipun mereka sangat akrab dengan orang asing, sisi ceria dan penuh kasih sayang mereka sangat jelas ketika bersama keluarga. Namun, jangan salah mengartikan pesona mereka sebagai kepatuhan yang mudah. Anjing ini mandiri seperti miliarder, jadi mereka membutuhkan pawang berpengalaman yang dapat menyalurkan kekuatan dan kemauan mereka. Silsilah Tibetan Mastiff seperti film dokumenter National Geographic yang dinarasikan oleh Morgan Freeman berasal dari ribuan tahun yang lalu dari budaya nomaden di Tibet, Nepal, dan India. Mereka dipercayakan untuk melindungi ternak dan properti. Gonggongan mereka yang dalam dan beresonansi. Bayangkan penyanyi opera bertemu dengan subwoofer adalah warisan dari peran mereka sebagai penjaga yang waspada. Meskipun mereka umumnya kuat, anjing-anjing raksasa yang mulia ini tidak sepenuhnya kebal terhadap keausan kehidupan. Seperti Rolls-Royce klasik, mereka mungkin mengalami beberapa masalah perawatan, displasia pinggul dan siku, hypotiroidisme, dan gangguan mata. Tetapi dengan pemeriksaan dokter hewan secara teratur dan diet yang seimbang, Anda dapat menjaga aristokrat berkaki 4 Anda tetap dalam kondisi prima. Singkatnya, memiliki Tibetan Mastiff seperti memiliki seorang pengawal, pewaris kerajaan, dan pelawak berbulu yang digabungkan menjadi satu. Mereka bukan hanya sekedar anjing, mereka adalah sebuah pengalaman. Apakah Anda tertarik dengan kehadiran mereka yang mengesankan, sejarah mereka yang kaya, atau sifat setia mereka? Tidak dapat disangkal bahwa Tibetan Mastiff benar-benar unik. Berikutnya adalah kuda pacu Thoroughbred yang dikenal dengan harga lelangnya yang memecahkan rekor 16 juta dolar dan karir balapnya yang terbatas. Green Monkey, kuda pacu Thoroughbred, 16 juta dolar. Green Monkey adalah kuda pacu ras murni yang ketenarannya tidak berasal dari penampilannya di lintasan, tetapi dari harga pembeliannya yang sangat mahal dan karir balapnya yang mengecewakan. Green Monkey menjadi salah satu kuda yang paling banyak dibicarakan di dunia balap karena dibeli dengan harga yang cuma memecahkan rekor 16 juta dolar saat berusia 2 tahun di pelelangan tahun 2006. Harga tersebut dipengaruhi oleh silsilahnya yang mengesankan dan penampilannya yang menjanjikan selama latihan pra-penjualan, di mana ia berlari sejauh 1/8 mil dalam waktu 9,8 detik, kecepatan yang luar biasa. Dibeli oleh Demi Auburn atas nama sindikat Coolmore Stud, pembelian ini menjadikan The Green Monkey sebagai kuda ras murni termahal yang pernah dijual dalam penawaran. Harganya dipengaruhi oleh latihannya yang mengesankan, menyelesaikan furlong hanya dalam waktu 9,8 detik selama masa pra-penjualan, dan penampilan fisiknya yang perkasa. Terlepas dari label harga 16 juta dolar yang berkilauan dan jenis hype yang akan membuat pemutaran perdana film Hollywood cemburu, karir balap The Green Monkey ternyata lebih merupakan keledai perunggu daripada kuda berdarah murni. Dia berlomba di lintasan sebanyak 3 kali dengan semangat yang kurang lebih seperti anak kecil yang sudah punya dana pensiun dan bekerja dari jam 9 hingga 5 sore tanpa pernah menang, dan hanya berhasil mengumpulkan 10.440 dolar. Jumlah itu hampir tidak cukup untuk menutupi biaya sampahnya saat acara peluncurannya. Setelah masa balapnya berakhir, ia mencoba peruntungan sebagai pejantan, tetapi hasilnya, ya bisa dibilang kuda-kuda betina tidak benar-benar berbaris mengantri untuk mendapatkan perhatiannya. Dimulai di Thoroughbreds di Florida, dan kemudian bekerja sambilan di Ghost Ridge Farms di Pennsylvania. Warisan The Green Monkey sebagai pejantan lebih seperti bayangan samar daripada jejak yang nyata. Pada akhirnya, bahkan keturunannya pun tampaknya mewarisi kekurangannya dalam hal daya saing. Di bulan Mei tahun 2018, kuda yang pernah menjadi kuda termahal yang pernah dijual di pelelangan ini disuntik mati karena laminitis. Sebuah akhir
yang tragis dari sebuah kehidupan yang dimulai dengan ekspektasi setinggi langit. Green Monkey menjadi pengingat bahwa bahkan di dunia kuda ras murni yang langka, terkadang taruhan terbesar menghasilkan keuntungan terkecil. Jika Anda menikmati menonton video ini, silakan klik salah satu video di layar Anda untuk melihat lebih banyak video menarik lainnya.